Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Menagih hutang dengan kekerasan terjadi pada seorang pria di Kediri, Jawa Timur. Pelaku mengaku emosi dan kesal karena korban tidak kunjung bayar saat ditagih, ditambah teman pelaku ini dilukai, Saudara. Lantas, bagaimana akhirnya pelaku ini ditangkap? Simak penelusuran dari tim Gelar Perkara. Saudara, lagi-lagi proses penagihan hutang yang dilakukan oleh pihak ketiga dilakukan dengan cara kekerasan. Bukan hanya dengan tangan kosong, melainkan dengan menabrak korbannya menggunakan sepeda motor. Polres Kediri Kota pun dengan cepat menangkap pelaku kekerasan tersebut. Bagaimanakah peristiwa ini bisa terjadi? Ikuti penelusuran kami. Empat pelaku penagih hutang ini nekat menganiaya nasabahnya dengan menabrak korban dengan sepeda motor. Para pelaku mengaku geram karena korban tidak kunjung membayar tagihan yang menjadi kewajiban korban. Tim Gelar Perkara pun menemui pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan polisi, penagihan hutang sudah adanya kesepakatan antara dua pihak. Namun, tindakan pelaku yang menganiaya korban hingga terluka tidak dibenarkan. Ada seorang masyarakat melapor kepada kami dengan kondisi badan yang banyak luka, banyak lecet, melaporkan bahwa dia korban pengeroyokan. Dari laporan tersebut, Satreskrim Polres Kediri Kota menindaklanjuti, kita laksanakan pemeriksaan dari saksi korban, kemudian saksi di sekitar rumah korban, ya TKP, kemudian kita lacak dari ciri-ciri pelaku, akhirnya dapat ditemukan beberapa orang yang memang pada saat itu melaksanakan pengeroyokan terhadap korban. Kalau untuk motif dari pelaku ini sendiri, apa Pak sampai bertindak melakukan kekerasan? Motif dari pelaku ini adalah penagih utang ya. Jadi orang-orang ini merupakan anggota Koperasi Kemuning. Dia ke rumah korban dalam rangka menagih utang yang sudah menunggak selama 1 tahun. Sudah berapa lama pelaku ini menjalankan aksi keji seperti ini, Pak? Kalau untuk aksi yang menimbulkan korban kekerasan seperti ini baru 1 kali. Namun rata-rata dari para pelaku ini bergabung di debt collector beraneka ragam, ada yang 7 bulan sampai dengan 1 tahun. Gitu. Kalau untuk SOP dari penyalur hutang sendiri, memangnya itu seperti apa Pak yang diberikan? Kalau dari penyalur hutang itu sudah pasti ada kesepakatan, baik hitam di atas putih maupun lisan, di mana dari kreditur dan debitur di situ sama-sama setuju menandatangani akta kesepahaman. Kemudian dalam jangka waktu yang sudah ditentukan wajib membayar. Di sini karena korban ini menunggak 1 tahun, kemudian dimintai ditagih utangnya berkali-kali, mundur dan akhirnya terjadilah pemaksaan dan cenderung ke kekerasan. Untuk biasanya prosedur dari penagihannya itu seperti apa Pak yang dilakukan? Apakah diberikan batas waktu terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, pasti diberikan batas waktu. Dan biasanya di sini untuk toleransinya minim, untuk perpanjangan dan lain sebagainya minim. Karena memang kemarin mungkin sedikit terbantu karena kebijakan Presiden di masa pandemi COVID
pada saat awal itu diberikan jangka waktu 1 tahun, tidak boleh ditagih. Nah, bagaimana akhirnya pelaku ini dapat ditangkap, Pak? Pelaku ini kami tangkap berdasarkan pemeriksaan dari para saksi, kemudian kita juga dibantu banyak masyarakat, akhirnya dapat kita amankan. Untuk proses pengamanannya masih tidak jauh dari sekitar TKP. Mereka sedang berkumpul. Dan untuk sanksi atau hukuman untuk pelaku? Pasal yang dikenakan adalah pasal 170 KUHP, kemudian ancamannya sekitar 7 tahun penjara. Dan ini Pak, himbauan untuk masyarakat, terutama terkait soal penagihan hutang. Silakan, seperti apa? Untuk warga masyarakat, khususnya di wilayah Kediri Kota, apabila menemukan atau menjadi korban tentang penagihan hutang, terutama yang menggunakan pemaksaan dan ke arah kekerasan, jangan takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Kami akan menindaklanjuti segala sesuatu yang melanggar hukum. Peristiwa ini berawal saat para pelaku datang ke rumah korban untuk menagih hutang. Korban pun meminta para pelaku menyiapkan kwitansi pembayaran sebagai bukti cicilan hutang telah dilunasi. Berdasarkan keterangan korban, pelaku tidak terima dan menagih hutang secara brutal hingga menganiaya korban sampai terluka. Para pelaku pun akhirnya ditangkap polisi karena melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan kepada korban. Kami pun berlanjut menemui korban penganiayaan. Korban bernama Bambang mengakui jika dirinya tengah kesulitan ekonomi, namun dirinya tidak pernah menghindar jika ada yang menagih hutangnya. Dirinya pun merasa janggal karena para pelaku kerap tidak membawa kwitansi untuk korban membayarkan tagihannya. Sekitar jam 3-an itu datang satu orang yang saya juga nggak kenal, nah itu mengatakan dari pihak koperasi. Nah, terus tapi waktu saya mau membayar mereka nggak bawa kwitansi. Nah itu setelah itu terjadi perdebatan karena mereka nggak bawa kwitansi, tapi inginnya hanya apa ya? Saya sendiri kurang ngerti, terus akhirnya ke depan ngebel teman-temannya, akhirnya teman-temannya datang, akhirnya saya ditubruk. Proses pinjaman di tempat ini, Pak, ini bagaimana sih Pak perjanjiannya? Kalau perjanjiannya ya biasa aja ya, cuman apa ya, kayak banyak gitu, cuma saya nggak sempat baca, ya pokoknya kita tanda tangan. Karena kan kita ya nggak ada perasaan atau keinginan nggak membayar, nggak ada, ya tanda tangan aja gitu. Kalau proses penagihan yang sebelum-sebelumnya seperti apa? Penagihannya ya baik saja, cuman pada saat setelah saya tutup agak lama, saya buka, nah itu pihak dari koperasinya itu mungkin apa ya, mungkin terlalu kesusu melihat orang, akhirnya banyak kata-kata kasar. Nah, setelah itu mereka datangkan lagi penagihnya, ya saya bayar apa adanya, biasa aja. Hanya kendalanya karena memang setelah pencairan itu kurang lebihnya 1 minggu, habis itu di Kediri ini ada lockdown, di kampung-kampung lockdown, akhirnya saya sendiri kan juga di kampung, akhirnya saya tutup sampai 8 bulan, sampai ada isu vaksin, baru saya berani buka, soalnya saya kan di kampung. Kira-kira langkah yang mau diambil seperti apa? Apakah langsung melunasi atau bagaimana? Kalau soal melunasi itu tetap dilunasi, Mbak. Karena hutang itu tetap hutang. Tapi saya juga menanti pihaknya koperasinya. Kalau yang ke sana nggak datang, apa saya bisa bayar? Soalnya sudah ada perjanjiannya, pihak mereka yang datang ke kita, bukan kita yang bayar ke sana, Mbak. Hanya gitu aja, selama pokoknya datang ya kita bayar. Kalau sama urusan kejadian itu ya kalau saya rasa saya sih sudah selesai, saya sudah ikhlas, biar polisi yang memproses selanjutnya, itu aja.
Lain lagi dengan para pelaku. Salah satu pelaku, yaitu A, mengaku penganiayaan yang dilakukan adalah spontan karena kesal. Dirinya mengaku melihat temannya terluka akibat perbuatan korban. Berapa lama jadi debt collector? Sekitaran 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Kalau di tempat Mas Angga bekerja sendiri, ini kan apakah dari SOP di tempat Mas Angga bekerja ini dibolehkan sih Mas pakai kekerasan? Tidak boleh. Nggak boleh. Kan kita pakai surat pernyataan di atas materai bahwa pas new normal itu misalnya dia tidak ada duit, mau ada duit, kalau dia tidak ada duit nggak apa-apa, nggak ditagih gitu. Oh gitu. Nggak bisa dipaksa, soalnya kan keadaan masa pandemi. Ya. Untuk mekanisme penagihan yang biasa dilakukan sama Mas Angga itu seperti apa? Permisi, Bu, saya mau menagih. Gitu. Berarti langsung datang ke tempat seperti itu ya? Terus kalau untuk proses perekrutan sampai tadi proses penagihan yang sehingga Mas Angga melakukan kekerasan itu bagaimana Mas, bisa diceritakan? Bisa. Itu awal mulanya saya sama bos di kantor. Mau penutupan akhir mau lebaran itu. Terus teman video call, bibir teman udah pecah yang bagian atas. Saya dipukul di sini katanya, kami datang ke sana. Pas saya mau masuk ke dalam itu teman saya nampak dipukul, spontan saya tancap gas, nabrak. Jadi awalnya temannya dulu yang melakukan penagihan seperti itu? Iya Pak. Nah, kenapa Mas tadi kok sampai tega untuk menabrak, padahal kan di SOP-nya sudah dijelaskan bahwa tidak boleh pakai kekerasan gitu? Kan tadi di awal udah dinampain, saya dipukul katanya. Pas kami ke situ mau OTW ke tempat Pak Bambangnya, Pak Bambangnya itu masih tetap nyorong teman itu dari atas motor, padahal teman itu mau pergi. Terus saya nampak gitu spontan hilap gitulah. Hilap langsung nabrak. Kalau untuk penagihan yang menggunakan kekerasan apa baru pertama ini, apa sebelumnya sudah biasa Mas seperti itu? Baru pertama ini. Baru pertama ini dilakukan. Baru pertama ini saya alami. Dan saudara, kini para tersangka terpaksa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Apapun dalih persoalannya, tentunya kekerasan tetaplah tidak diperbolehkan. Dan bagi masyarakat yang berani mengajukan pinjaman, tentunya harus memenuhi kewajibannya untuk melunasi. Iva Yunika, Riano Vanda, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.